Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas akal budi yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan belajar tentang doa. Semoga kami tetap setia untuk mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang doa pribadi. Menyinggung kembali anak-anakku yang baik, bahwa doa pokok harian Katolik itu adalah 1. Tanda salib, 2. Kemuliaan, 3. Salam Maria, 4. Bapa kami, 5. Aku percaya, 6. Doa tobat. Anak-anakku yang baik, sekarang kita belajar tentang doa pribadi. Kamu tentu pernah berdoa, bukan? Maka salah satu unsur penting dalam relasi kita dengan Allah. Dengan berdoa pribadi, hubungan kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin merasakan kasih Tuhan. Maka sejak mana pentingnya doa pribadi? Doa merupakan bahasa komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa pribadi, kita secara khusus berbicara kepada Allah tentang banyak hal seperti mengungkapkan perasaan kita, permohonan kita, bercerita tentang keadaan kita dan keluarga kita kepada Tuhan. Anak-anakku yang baik, kamu tentu pernah berdoa. Maka kalau berdoa itu harus dengan tulus hati. Sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Berdoa berarti bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam berdoa, kita berbicara dengan Tuhan sekaligus mendengarkan kata Tuhan. Dalam doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mengungkapkan iman dan kepasrahan kita kepadanya. Dan menyertakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Maka doa-doa yang kita ucapkan harus tulus, jujur, dan sungguh keluar dari hati. Dalam berdoa, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh pamer dan bertele-tele. Dalam berdoa, kita harus tenang, hening, dan sopan kepada Tuhan kita. Kita harus menyediakan waktu untuk berdoa setiap hari dalam mengerjakan dan melaksanakan kegiatan. Kita harus mengawali dan menutupnya dengan doa. Memohon agar Tuhan selalu membimbing setiap kegiatan kita. Dengan demikian, kita dapat melaksanakan kegiatan kita dari awal hingga selesai dengan baik. Anak-anakku yang terkasih, hal berdoa tertulis dalam Injil Matius bab 6 ayat 5-13. Anak-anak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 5-13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata
doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, sebaiknya doa pribadi kita laksanakan dengan tata cara sebagaimana Yesus mengajarkannya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Berdoa adalah ungkapan iman seseorang. Melalui berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam doa pribadi, kita menyampaikan perasaan, baik kegembiraan maupun kesedihan, harapan, serta kebimbangan kita. Tetapi kita juga mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang Bapak ajarkan tadi dapat berguna bagi kita semua. Anak-anakku yang baik, marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama pembelajaran tadi. Semoga apa yang diajarkan tadi dapat berguna bagi kami dan bagi masa depan kami. Nama-Mu selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.